atau rational bliss, yaitu di mana ada family restoration, yaitu mengarah pada pemulihan komunikasi dan relasi dalam keluarga Kristiani dan penguatan nilai kejujuran, saling memahami dan keterbukaan. Yang keempat yaitu psychoeducation dan konseling perilaku, di mana hal ini adalah latihan komunikasi asertif, teknik regulasi emosi dan manajemen stres dan keterampilan sosial. Ayat Alkitab yang saya berikan pada saat konseling yaitu di Mazmur 38 ayat 18, yaitu di mana berbicara mengenai Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Yesaya 41 ayat 10 yang di mana mengatakan bahwa kita itu tidak takut bahwa Tuhan itu menyertai setiap kita. Di Efesus 4 ayat 31-32 yaitu tentang pengampunan dan melepaskan kepahitan yang ada dalam diri konseli tersebut. Di Mazmur 147 ayat 3 yaitu penyembuhan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka. Dan Roma 12 ayat 8 yaitu hidup dalam damai sejauh mungkin dengan semua orang. Yang ketujuh adalah ringkasan hasil konseling sesi 1 itu, yaitu 10, saya buat aja Bu sesuai dengan perkuliahan Pak, yang di 10 November, yaitu konseling mengungkapkan pengalaman masa kecil yang penuh tekanan, termasuk bully dari teman sebaya dan tuduhan yang tidak adil dari orang tua. Yang kedua, konseling mengaku adanya luka batin mendalam dan sikap tidak percaya terhadap ayah. Konseling menunjukkan gejala menarik diri, harga diri rendah, dan kecemasan sosial. Konseling masih memiliki dorongan untuk berubah tetapi mengalami kesulitan memulai. Konselor memberikan validasi emosional, empati, dan peneguhan rohani. Dan terakhir di mana itu dilakukan doa pemulihan diberikan pada hari sesi nanti dan memberikan rasa aman dan harapan. Di dalam hasil konseling ini sebenarnya anak ini sudah pernah melakukan HMC dan sudah pernah konseling dengan seorang pendeta. Tetapi di dalam konseling ini dia tidak jujur kepada pendeta apa yang pernah dialami dia. Dia hanya mengungkapkan bahwa dia pernah mau bunuh diri, tetapi dia tidak menceritakan sebab dari apa yang terjadi sehingga dia mau bunuh diri. Dan rencana dan catatan lanjutan ke sesi kedua dan keempat itu yaitu fokus komunikasi asertif dan penyesuaian kontrak, di mana tujuannya itu membantu konselor mengekspresikan perasaan dengan kata-kata yang tepat, mengidentifikasi pola komunikasi maladaptif dalam keluarga, menyusun ulang kontrak konseling terkait tujuan perubahan. Intervensinya itu adalah latihan iMessage yang mengatakan bahwa jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, role play komunikasi asertif itu di mana dia mulai membuka diri untuk mengatakan kejujuran kepada orang tuanya, mulai membuka komunikasi dengan orang tuanya, menjalin komunikasi yang baik, mengatakan apa yang pernah dia alami kepada orang tuanya. Dan ketiga itu adalah edukasi tentang batasan sehat dalam relasi keluarga, yaitu di mana tadi adanya membangun kembali komunikasi yang baik di antar keluarga. Yang ketiga itu sesi regulasi emosi dan spiritualitas praktis. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan konseling mengenali, menerima, dan mengelola emosinya. Yang kedua, memperkuat keyakinan dan spiritualitas melalui praktek rohani. Yang intervensinya yaitu teknik pernafasan dan grounding apabila dia sudah mulai marah, sudah mulai emosi, dia menangis. Ada beberapa hal yang kita lakukan itu, saya suruh mulai coba tarik nafas pelan-pelan seperti itu. Dan kedua itu adalah renungan terstruktur berdasarkan Mazmur 34 dan Mazmur 147. Saya memberikan ayat ini agar dia baca setiap hari. Dan setiap hari ketika kita komunikasi itu, saya baca apa yang kamu rasakan setelah baca firman Tuhan. Seperti itu. Dan ada beberapa minggu ini setelah kita melakukan konseling singkat ini, ada hal-hal yang mulai dia rasakan. Dia sudah mulai mampu membuka komunikasi dengan orang lain. Itu dia bilang salah satu hal yang sangat dia rasakan secara signifikan yang bisa berubah dalam diri dia, yang selama ini dia tidak bisa seperti itu. Nah, di sini dan doa pemulihan luka batin. Sesi 4 itu konsolidasi rencana prevention dan terminasi rencana, yaitu tujuannya menguatkan perubahan perilaku dan pola pikir positif. Di sini saya selalu mengatakan kepada dia tetap berpikiran positif. Apapun yang terjadi kepada kamu, kepada sekelilingmu, kamu tetap berpikiran positif. Kamu
jangan pernah minder seperti itu. Dan kedua, menyusun rencana pencegahan kemunduran relapse. Di sini saya mengatakan dia harus komitmen. Apabila dia mau sembuh, dia mau pulih, dia harus maju terus. Dan ketiga ini menutup proses konseling dengan memastikan dukungan keberlanjutan. Intervensinya adalah review progress, identifikasi pemicu stres dan strategi menghadapi, pembentukan jejaring pendukung gereja, mentor rohani atau cell group, yaitu dia ketepatan dia juga seorang pelayan di Malaysia. Dia ada ikut dia komsel, bukan komsel, kok sejenis komsel seperti itu. Dan di sini juga pelepasan dan komitmen pertumbuhan rohani. Jadi saya menyarankan apabila nanti dia masih agak mundur maju dan kita akan lakukan itu 2 pelepasan karena dia sempat pernah mau bunuh diri dan itu harus dilakukan dengan 2 pelepasan. Dan tindak lanjut komitmen yaitu konseling berkomitmen mengikuti sesi konseling secara konsisten. Konseling akan melakukan latihan komunikatif asertif dan jurnal emosi setiap minggu. Gereja menyediakan dukungan rohani melalui pendamping atau mentor atau kakak rohani, yaitu kakak konselnya ataupun pendeta di mana dia melayani. Konseling bersedia mulai membangun komunikasi berlahan dengan keluarga dalam suasana aman. Seperti itu Pak. Itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Ya, berbeda dengan pendekatan yang dilakukan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Didi gitu ya, walaupun semuanya orientasi masalahnya hampir mirip. Ya, orientasi masalahnya mirip luka batin lah, pokoknya sama-sama menerima luka batin, cuma memang penyebabnya berbeda. Yeah. Kalau tadi penyebabnya karena direndahkan orang, ini penyebabnya karena merasa ditolak, dibully, karena pokoknya pada akhirnya sesuatu yang dilakukan salah lah gitu istilahnya ya. Yang menjadi orang yang menarik diri dan sebagainya. Pendekatannya apa? Yang tugas mama yang kau suruh yang Ezra Tambunan itu kan ada. Dan ini sudah selesai ya? 447. Belum Pak, kita masih punya sesi selanjutnya. Nanti saya tetap pantau dia. Jadi belum selesai ya? Belum Pak. Dosennya ngecer apa? Baik, kalau gitu tetap terus dilanjutkan sampai selesai ya. Iya, napas diafragma itu baik. apa maksudnya? Terima kasih Wi. Terima kasih banyak Pak. Oke. Silakan lagi, masih ada? Saya coba Pak ya. Silakan Marlina. Apa diafragma? Shalom Pak, salam teman semua. Artinya apa?